Otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Sudah belum? Sekarang ibu tanya, kalau ada tulang tapi tidak ada otot, maka tubuh manusia masih dapat bergerak atau tidak? Tidak. Sekarang berdasarkan jenisnya, otot dibedakan jadi 3, yakni otot apa saja? Otot polos, otot jantung, dan juga otot luri. Ulang belajar lagi ya. Berikut tulis. Tulang adalah rangka yang tersusun membentuk tubuh manusia. Tanpa tulang, sistem gerak tidak sempurna. Tulang adalah rangka yang tersusun membentuk tubuh manusia. Ya. Tulang itu berfungsi untuk apa? Jika kalian tidak mempunyai tulang, maka kalian tidak akan bisa berjalan, menegakkan tubuh. Tulang juga berfungsi sebagai melindungi organ-organ penting. Tulang yang tersusun pada tubuh manusia terbagi menjadi 3 jenis tadi. Rangka kepala. Bagian-bagian dari rangka kepala apa saja? Tulang jadi apa lagi? Ini apa ini? Ini ya, pelipis. Ini namanya pelipis. Ubun-ubun dan juga hidung. Berikutnya rangka dari rangka badan. Ada tulang belakang. Ada rusuk. Ada gelang bahu. Masuk di rangka anggota itu ada tulang hasta, ada tulang rumpil dan juga paha. Tahu tidak paha letaknya di mana? Paha yang mana? Satu orang tunjuk dulu paha yang mana? Ya. Sudah tulis semua? Sekarang kita masuk di dalam aktivitas menggunakan organ. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar kita banyak melakukan kegiatan aktivitas dengan organ gerak. Selain bermanfaat jika digunakan dengan rutin dan benar, organ gerak manusia menyehatkan pemiliknya. Contoh dari organ manusia itu menyehatkan pemiliknya, menyehatkan tubuh kita. Berarti kita melakukan apa? Misalnya jenis olahraga seperti apa? Lari. Apa lagi? Selain lari apa lagi? Push up. Apa lagi?
membawa barang itu juga dapat meningkatkan organ di tubuh kita. Selain itu kita pergi bertamasya di hari Minggu, kita melakukan apa jika kita bertamasya di pantai, di tempat wisata yang ada danau atau ya air terjun, itu kita melakukan apa? Kita buat apa? Di pantai. Kita ke pantai tidak mungkin kita hanya duduk-duduk saja, toh? Akan jalan. Kita berenang. Kita apa lagi di sini? Adik-adik tahu tidak bermain apa? Layang-layang. Layang-layang juga dapat menyehatkan otot tubuh kita. Selain itu kita belajar menulis, itu juga membantu menyehatkan otot tubuh kita. Menyiram tanaman. Ada lagi? Kita di rumah kita buat apa? Kalau pulang rumah sudah sore itu kita sering buat apa? Cuci piring, membantu orang tua, masak air, masak kayu, mencari kayu. Terus kita saat pulang sekolah setelah kita makan, pasti kita tidak langsung tidur siang, toh? Pasti masih bertemu teman-teman atau sehabis jam mata pelajaran kita istirahat, itu kita lakukan apa bersama teman-teman? Bermain. Bercerita, bermain misalnya, ayo kita main bola voli atau itu dapat menyehatkan tubuh kita. Jadi semakin sering kita melakukan aktivitas, maka semakin sering juga menyehatkan tubuh kita. Maka dari itu jangan sampai kita sudah dari sekolah, sudah punya aktivitas penuh, pulang kita tidur sampai malam. Itu tidak boleh. Karena kita kalau tidur lebih dari 8 jam itu tidak akan menyehatkan tubuh kita, malah membuat kita mengalami sakit dan juga hal-hal lain yang di luar dari prediksi kita. Sekarang kita lanjutkan. Ada mereka tulis judulnya Demi Air Bersih. Demi air bersih. Warga Wabaroba rela berjalan sejauh 15 km. Rela berjalan sejauh 15 km. Oke, langkah satu baris. Sudah. Warga Kelurahan Wabaroba, Kecamatan Betombari. Warga Kelurahan Wabaroba, Kecamatan Betombari, ingat ya, warga Kelurahan Wabaroba, Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau. Bau-baunya disambung, jangan dipisah. Kota Bau-Bau, Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau. Ingat, bau-baunya disambung, tidak dipisah. Bau-bau. Sulawesi Tenggara. Sulit mencari air bersih, titik. Sudah belum? Mereka harus menempuh perjalanan.
15 km. Ingat ya, penulisan nama tempat itu diawali dengan huruf besar. 15 km. Sudah? Dari tempat tinggalnya untuk mendapat air bersih. Titik. Dari tempat tinggalnya untuk mendapat air bersih. Ingat, tanda koma harus jelas, titik harus jelas. Koma dan titik tidak boleh sama ya. Untuk mendapat air bersih. Sudah? Mendapat air bersih, titik, sudah? Mereka terpaksa mengambil air bersih di kelurahan. Ingat, kelurahan ada H. Sudah? Di kelurahan Kaisabu Baru. Kaisabu Baru. Kaisabu Baru. Di kelurahan Kaisabu Baru. Ingat ya, nama tempat itu awalnya harus huruf besar. Kecamatan Kaisabu Baru, Kecamatan Sarawalia. Sarawalia. Sambung, tidak bisa. Kecamatan Sarawalia, titik. Yes. Sarawalia. Sudah. Mereka biasanya menumpang mobil. Dan membawa beberapa jirigen. Tahu jirigen tidak? Tahu jirigen tidak? Beberapa jirigen untuk ukuran 15 liter. Sudah? Titik. 15 liter. Jirigen itu digunakan 15 liter, titik. Jirigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir, dari aliran, sebuah anak sungai di kelurahan Kaisabu Baru. Ingat, Kaisabu dengan Baru itu pisah, tidak satu kali. Di sebuah anak sungai di kelurahan anak sungai di kelurahan Kaisabu Baru. Kaisabu Baru, sudah? Ibu. Oh, air yang mengalir. Ya, Ibu coba. Menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai, dari aliran sebuah anak sungai di kelurahan Kaisabu Baru, titik. Sudah? Lanjut, letak kelurahan Wabaroba
Wabaroba. Kelurahan Wabaroba berada di dataran tinggi titik. Berada di dataran tinggi titik. Di daerah itu sudah belum? Di daerah itu air tanah sulit didapat. Titik. Sulit didapat. Kalaupun ada, sudah titik toh? Titik sudah. Kalaupun ada koma, air hanya sedikit. Titik. Kalaupun ada koma, air hanya sedikit. Titik. Sudah. Titik. Daerah itu juga belum mendapat akses aliran air bersih. Daerah itu juga belum mendapat akses aliran air bersih. Air bersih, koma, karena pipa-pipa ingat karena itu jangan ditulis karena pipa-pipa PDM itu tulisan PDAM itu huruf besar semua. PDAM belum mencapai ke daerah sana. Mencapai ke daerah sana. Sudah? Daerah sana. Titik. Warga Kelurahan Wabaroba sangat membutuhkan Kelurahan Wabaroba yang sama, kelurahan yang sama ya. Sangat membutuhkan Kelurahan Wabaroba sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan pakai H. Mengharapkan bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Sudah? Untuk keperluan tersebut. Sudah? Sudah semua? Sekarang ibu tanya, lihat kembali di cerita yang tadi kalian tulis itu dan jawab ya. Sekarang ibu tanya, peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi di dalam cerita tersebut?
Peristiwa apa yang terjadi kepada warga? Ya, wabah. Peristiwa langsung didapat. Ya. Apa lagi? Itu saja. Dan Jaraknya 15 jauh meter, 15 kilometer dari tempat tinggalnya. Bagus. Jarak yang jauh. Di mana peristiwa itu terjadi? Oh, baca lengkap jawabannya. Kecamatan. Dari mana? Dari daerah mana itu? Dari Jawa kah? Sulawesi kah? Kecamatan Betongbari, Kota Lautaro, Sulawesi Tenggara, Ya. Tuh. Apa penyebab peristiwa itu terjadi kepada warga Wairobo? yang belum mendapat akses air bersih karena mereka PDAM baru mencapai di daerah Belum mencapai di daerah sana. Bisa tepuk tangan. Sekarang kita masuk di materi. Itu tunjuk gambar ini terus kalian lihat. Kalian lihat di gambarnya. Sudah lihat? Sudah? Sudah? Sudah tahu? Gambar berikut. Sudah lihat? Gambar apa ini? Yang ini gambar apa? Ya. Yang ini? Anak-anak itu sedang mandi. Yang ini? Ya. Yang ini? Ya, sedang menyelam. Yang ini? Bukan berenang. Yang ini apa? Pembangkit listrik tenaga air. Sekarang silakan duduk. Dari gambar-gambar yang tadi adik-adik sudah lihat, sekarang ibu tanya adik-adik menjawab harus dengan benar ya, karena ini adalah kejadian atau kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Fungsi air bagi tumbuhan setelah tadi melihat gambar. Fungsi air bagi tumbuhan. Fungsi air bagi tumbuhan. Ya? Ya, untuk menyuburkan. Apa lagi? Tidak cepat mati atau layu. Apa lagi? Apa lagi? Fungsi bagi tumbuhan. Ya, tumbuhan cepat besar. Apa lagi? Berikutnya fungsi air bagi hewan. Air itu berfungsi buat bagi hewan itu apa saja? Diminum. Apa lagi? Untuk mandi. Apa lagi? Ya, untuk menyegarkan tubuh hewan. Sekarang ini yang paling banyak. Apa fungsi air bagi manusia? Fungsi air bagi kalian itu apa? Untuk memasak, Minum, mandi, mencuci. Apa lagi? Ya, mencuci air. Air itu penting tidak bagi tubuh kita? Jika kita tidak mengonsumsi air, maka kita akan mengalami dehidrasi. Itu akan menyebabkan kita akan sakit karena tubuh kita mengalami kekurangan cairan. Dari keseluruhan pembelajaran kita secara garis besar, apa yang adik-adik ambil, adik-adik petik dari pembelajaran kita ini sebagai motivasi di dalam kehidupan sehari-hari? menjaga diri, Menjaga tubuh. Apa lagi? menjaga kesehatan, Menjaga kesehatan. Apa lagi? Merawat tubuh. Mendapatkan apa? ilmu, Mendapatkan ilmu. Apa lagi?
Ya, merawat tubuh dengan baik. Terus air tadi apa? Pesan apa yang membuat kita jadinya akan termotivasi dalam kehidupan sehari-hari? Dari pembelajaran mengenai air yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Ya? Jauh. Ya. Dari sini yang kita harus petik adalah dari pembelajaran yang pertama tentang gerakan tubuh manusia, yang kita ambil adalah tubuh ini sangat penting dan berharga. Maka dari itu kita harus merawat dari atas hingga ke ujung bawah kaki. Harus kita rawat dengan bersih. Yang tidak rajin mandi harus rajin mandi biar tidak gampang terkena kuman. Harus rajin mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Jajan-jajannya harus dikurangi agar kita dapat merawat tubuh kita dengan baik. Kita harus rajin olahraga itu bentuk kepedulian kita pada diri kita sendiri, bentuk kita merawat diri kita sendiri, menjaga, mempedulikan diri kita, mencintai diri kita. Maka dari itu sebelum dari sini kita harus melihat apa saja yang belum beres di diri kita harus bereskan. Misalnya yang tadinya suka makan jajan, minta, kurangi. Es yang mengandung bahan kimia harus dikurangi. Kita harus mengkonsumsi lebih banyak sayuran, buah-buahan, makanan-makanan dari alam. Dari pembelajaran yang kedua apa yang kita petik? Yang kita petik adalah bagaimana kita harus menjaga lingkungan kita agar kita tuh bisa memanfaatkan itu dengan baik. Misalnya air kita harus jaga. Kita harus tidak boleh boros air karena di tempat lain mungkin tidak selimpah di tempat tinggal kita. Misalnya kita punya air yang banyak, kita harus gunakan dengan baik. Jangan buang airnya karena di luar sana banyak orang yang sangat membutuhkan air, tetapi untuk akses saja mereka sangat sulit. Jadi harus menjaga lingkungan dengan baik agar alam juga bersahabat dengan kita manusia. Oke, pesan tadi yang kita ambil berarti pulang nih semua harus lihat apa yang ada di lingkungan kita harus kita jaga dan kita rawat. Oke semuanya. Oke Bu. Terima kasih. Pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan perlindungan-Mu pada pembelajaran ini. Semoga materi yang sudah kami belajar bisa berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami baik di masa sekarang maupun di masa depan. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji.